Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rangkuman dari metode analisis protein. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Diva Nur Aziza dengan NPM 007, lalu yang kedua Putri Maharani dengan NPM 015, lalu yang ketiga Regi Setiawan dengan NPM 017, lalu yang keempat Alia Nur Aini dengan NPM 021, dan yang kelima Amira Putih Atifa dengan NPM 022. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul penting yang berperan sebagai zat pembangun, pengatur, dan sumber energi bagi tubuh. Protein tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, sulfur S, dan kadang mengandung logam seperti besi atau Fe dan tembaga Cu. Sebagai sumber asam amino esensial, protein dibutuhkan untuk pembentukan jaringan dan enzim. Setiap asam amino memiliki gugus karboksil min COOH dan amino min NaH2 dan R yang berbeda. Berdasarkan gugus R, asam amino dibedakan menjadi nonpolar, polar, bermuatan negatif, dan bermuatan positif. Ada beberapa jenis protein dalam bahan pangan. Yang pertama, protein globular. Protein globular ini mudah larut dalam air. Contohnya, albumin pada telur yang akan menggumpal bila dipanaskan. Lalu yang kedua ada protein fibrous atau serat. Protein ini tidak larut dan menjadi penyusun struktur sel, contohnya kolagen dan elastin pada jaringan ikat. Yang ketiga, ada protein konjugasi, yaitu terikat dengan molekul lain seperti glikoprotein atau dengan karbohidrat, lalu lipoprotein atau dengan lemak, metaloprotein atau dengan logam, dan fosfoprotein atau dengan gugus fosfat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur 3 dimensi yaitu sekunder, tersier, atau kuartener dan molekul protein tanpa memutus ikatan peptida pada struktur primernya. Artinya urutan asam amino tetap sama, tetapi bentuk lipatan proteinnya ini berubah sehingga fungsi biologisnya ini hilang. Kita juga perlu mengetahui penyebab denaturasi. Yang pertama itu ada panas atau suhu tinggi. Suhu tinggi dapat memutus ikatan hidrogen dan ikatan lemah lainnya yang menjaga bentuk protein. Contohnya di sini ada putih telur yang jernih berubah menjadi putih dan padat saat dimasak karena protein albuminnya ini terdenaturasi. Yang kedua ada perubahan pH yaitu asam atau basa kuat. Ion H+ atau OH- dari asam atau basa dapat mengganggu muatan listrik dalam protein yang menyebabkan strukturnya ini menjadi terurai. Contohnya di sini ada susu yang terpapar asam seperti cuka atau bakteri asam laktat akan mengumpal karena protein kaseinnya ini terdenaturasi. Yang ketiga ada pelarut organik yaitu alkohol, eter, dan aseton. Nah, ini dapat memutus interaksi hidrofobik dan mengubah lingkungan protein yang menyebabkan pelipatan struktur terganggu. Nah, contohnya di sini ada alkohol yang digunakan untuk mensterilkan luka karena dapat mengendapkan protein pada dinding sel mikrobanya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui akibat dari denaturasi ini. Yang pertama adalah kehilangan fungsi biologisnya. Enzim tidak lagi aktif, hormon dan antibodi kehilangan fungsinya. Yang kedua ada perubahan sifat fisik, yaitu kelarutan menurun, viskositas meningkat, dan warna atau teksturnya menjadi berubah. Yang ketiga itu koagulasi. Bila denaturasi berlangsung terus dan protein membentuk jaringan padat, misalnya pada proses pemasakan. Sifat fungsional protein pada pangan. Yang pertama itu, protein memiliki sifat seperti daya serap air dan lemak. Nah, yang dimana protein ini berperan penting dalam menentukan tekstur, kelembaban, serta juiciness suatu produk pangan. Kemampuan ini membantu produk tetap lembut dan tidak kering, terutama pada olahan seperti roti, daging olahan, dan produk susu. Yang kedua, protein juga mampu membentuk emulsi dan busa, yang dimana protein ini sangat penting dalam pembuatan produk seperti saus, kue, dan olahan daging. Dalam sistem emulsi, protein berfungsi sebagai pengikat antara air dan minyak. Sedangkan dalam pembentukan busa,
protein membantu menstabilkan gelembung udara sehingga menghasilkan tekstur yang ringan dan lembut. Yang ketiga, kemampuan protein untuk membentuk gel berperan besar dalam menentukan kekentalan, stabilitas, serta tekstur akhir produk pangan. Proses pembentukan gel ini biasanya terjadi akibat interaksi antara molekul protein ketika terkena panas atau perubahan pH. Contohnya pada tahu, yogurt, atau produk daging olahan seperti sosis. Yang terakhir itu koagulasi protein akibat pengaruh panas dan pH merupakan penting dalam pengolahan pangan. Saat protein terdenaturasi, struktur alaminya berubah dan membentuk jaringan padat yang memengaruhi tekstur dan penampilan produk. Fenomena ini terlihat jelas pada proses pemasakan telur atau pengolahan susu menjadi keju, di mana koagulasi menentukan hasil akhir produk. Protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, struktur primer, yaitu urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder, pola alpha helix dan beta sheet akibat ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier, bentuk 3 dimensi karena interaksi antar gugus R, yaitu hidrogen, disulfida, ionik, dan hidrofobik. Yang keempat, struktur kuartener, gabungan beberapa rantai polipeptida, misalnya hemoglobin. Metode analisis protein terbagi menjadi 2, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif terdiri dari uji Biuret, uji Ninhydrin, dan uji Milon. Uji Biuret ini sering digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Ikatan peptida ini menandakan adanya protein. Yang kedua, uji Ninhydrin. Reaksi Ninhydrin ini merupakan uji untuk asam amino alfa yang dapat dilakukan dengan cara melarutkan 1 ml sampel dan ditambahkan 3-5 tetes larutan 1% Ninhydrin. Terus yang ketiga ada uji Milon. Reaksi Milon ini digunakan untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein. Selanjutnya yang kuantitatif terdiri dari 2, yaitu metode Geldah dan spektrofotometri UV-Vis. Metode Geldah ini digunakan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap destruksi, destilasi, dan tahap titrasi. Destruksi ini adalah pemecahan sampel organik. Terus destilasi ini merupakan proses pemisahan dan mengubah amonium menjadi gas amonia. Selanjutnya yang titrasi itu dia proses penentuan kadar amonia dalam larutan untuk menghitung kandungan nitrogen. Terus yang kedua, spektrofotometri UV-Vis merupakan alat yang digunakan untuk mengukur transmitansi, reflektansi, dan absorpsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang dan untuk pengukuran di daerah ultraviolet atau di daerah tampak. Spektrofotometri UV-Vis adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang biasa digunakan dalam menganalisa suatu senyawa kimia. Kesimpulannya, protein merupakan salah satu zat gizi makro yang berfungsi penting sebagai zat pembangun, pengatur, dan juga sumber energi. Dalam analisis zat gizi, penentu kadar dan kualitas protein sangat penting untuk menilai mutu bahan pangan serta kecukupan gizi. Pemahaman tentang struktur, jenis, dan sifat protein juga membantu menjelaskan perubahan yang terjadi selama pengolahan, sehingga mutu dan nilai gizinya dapat dipertahankan.